dapat berjalan meniti hidup dan kehidupan kami dapat selalu kuat melalui bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih ya Allah kami yang penuh kasih. Saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang kami dengar melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya dapat kami mengerti dan pahami, dan memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Bersabdalah ya Allah, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Yang menyatakan, khotbah Petrus. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya melimpah di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, sebelum kita mulai, mari kita memberi salam dan berjabat tangan kepada sesama kita di kiri kanan dengan mengatakan salam damai sejahtera bagimu. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 21. Di mana Tuhan berfirman, "Aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia." Mari kita bersama-sama merenungkan makna dan implikasi dari firman ini dengan tema semua telah diberdayakan. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin menanyakan kepada kita semuanya. Masih ingatkah khotbah pada hari kenaikan kemarin? Kenaikan Tuhan Yesus yang telah kita lalui kemarin. Masih ingat Bapak Ibu?
Jadi dalam khotbah tersebut saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus kesal. Masih ingat? Masih ya? Mengapa Tuhan Yesus kesal? Tuhan Yesus kesal karena para murid masih berpikir secara duniawi dan untuk kepentingan hari itu saja. Sekarang saya meminta perhatian dari Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian atas apa yang akan saya sampaikan ini. Selama 6 jam Tuhan Yesus disiksa dan dianiaya secara brutal. Selama 6 jam pula Tuhan Yesus disiksa dan tergantung sampai mati di kayu salib. 12 jam. Hanya 12 jam. Waktu yang pendek bukan Bapak Ibu? Akan tetapi walau hanya 12 jam, selama waktu itu kengerian yang maha dahsyat yang mendatangkan ketakutan yang sangat bagi yang mengalaminya. Dalam hal ini adalah pribadi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Hanya butuh waktu 12 jam Tuhan Yesus menebus dosa manusia yang hidup, menebus dosa saya dan dosa Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian agar memperoleh kehidupan abadi. Setelah Tuhan Yesus mati, dikubur selama 3 hari, Tuhan Yesus turun ke alam maut, mengalahkan kuasa maut untuk menebus seluruh dosa orang yang telah mati di segala zaman, agar mereka pun dapat menikmati hidup yang abadi. Waktu 3 hari, sedikit lebih panjang bukan Bapak Ibu? Kemudian Tuhan Yesus bangkit. Dan Tuhan Yesus memerlukan waktu 40 hari untuk kembali kepada Bapanya. Pertanyaannya, mengapa harus menunggu 40 hari kembali kepada Bapa? Mengapa tidak langsung saja? Ingat sekali lagi apa yang saya sampaikan pada khotbah hari kenaikan tersebut. Kesal. Sudah mengalami segalanya, sudah mengalami kematian, sudah bangkit dengan bukti nyata itu saja, dan melihat dan mengalami semuanya. Para murid masih juga mikirnya hanya untuk saat ini saja. Maunya mikir untuk dirinya sendiri, maunya mikir kepentingannya sendiri, maunya mikir dan memakai caranya sendiri. Degil, keras kepala, tidak mau dibilangin. Tapi syukurnya warga jemaat Efrata Toboali dan simpatisan tidak seperti para murid Tuhan Yesus. Sampai di sini bisa ya Bapak, Ibu, dan adik-adik pahami mengapa Tuhan Yesus kesal. Tapi kenapa harus selama 40 hari? Tuhan Yesus membutuhkan waktu 40 hari untuk membuka mata para murid, membuka mata para orang-orang. Hei, ini loh saya yang kalian kasih mati di kayu salib, sekarang sudah menang dan mengalahkan kuasa maut serta sudah bangkit. Hei, ini loh saya. Lihat tangan dan kaki saya yang bolong bekas paku. Sekaligus Tuhan
Tuhan Yesus membutuhkan waktu 40 hari untuk memastikan kerajaan Allah dapat terbangun di bumi ini untuk saya dan Bapak Ibu serta adik-adik sekalian. 40 hari lamanya. Waktu yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus untuk tampil agar para murid dan orang banyak itu percaya dan untuk memastikan kerajaan Allah dapat terbangun. Ini adalah suatu keadaan yang sangat mengerikan dan sangat ironis, bukan? 12 jam untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu serta adik-adik. 3 hari untuk menebus seluruh dosa manusia segala zaman. Tetapi butuh 40 hari untuk meyakinkan manusia. Sekali lagi saya bersyukur warga jemaat Efrata Tobuali dan simpatisan tidak seperti para murid dan manusia pada masa itu. Warga jemaat Efrata Tobuali dan simpatisan kalau firman Tuhan kasih tahu langsung mengerti dan paham serta mau melakukannya di kehidupan setiap hari. Jadi sekarang Bapak Ibu dan adik-adik paham ya, mengapa perlu 12 jam, mengapa perlu 3 hari, dan mengapa perlu 40 hari seperti yang tertulis dalam Alkitab. Perhatikan hal ini. Untuk memastikan kerajaan Allah dapat terbangun dan melihat kenyataan akan kehendak bebas manusia yang di dalamnya ada kedegilan, ada kepala batu, ada keegoisan, Tuhan Yesus menjanjikan penolong yang selalu menyertai dalam diri manusia, yang akan memampukan para murid dan orang-orang pada masa itu dan kita pada sekarang ini agar kerajaan Allah dapat terus tumbuh dan berkembang. Nah, hal itulah yang menjadi tugas saya dan Bapak Ibu serta adik-adik sekalian. Kapan dan dimanapun berada dalam berbagai aktivitas yang dilakukan, kerajaan Allah harus terus tumbuh dan berkembang. Ingat, ketika waktunya tiba, Tuhan Yesus akan bertanya dan meminta pertanggungjawaban untuk itu. Apa yang sudah engkau perbuat untuk menumbuh kembangkan kerajaan Allah selama engkau hidup? Sekarang, melalui firman Tuhan pada pagi ini, dalam mengingat dan merayakan turunnya Roh Kudus atas diri manusia, ingin menunjukkan bahwa setiap orang tanpa memandang latar belakang atau status sosial, tanpa terkecuali memiliki potensi untuk mengalami kuasa dan karya Roh Kudus dalam hidup mereka. Pada zaman Petrus dan rasul-rasul lainnya, anugerah Roh Kudus kepada semua manusia adalah suatu kejadian yang mengejutkan dan sangat revolusioner. Hal ini mengubah paradigma mereka tentang siapa yang dapat diberdayakan oleh Tuhan. Tidak lagi terbatas pada golongan tertentu. Orang-orang dari segala lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menerima kuasa dan bimbingan Roh Kudus. Dalam masyarakat yang seringkali didominasi oleh perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya, kita diingatkan bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.
semua memiliki kesempatan yang sama untuk mengalami kuasa-Nya, dan inilah bentuk keadilan Tuhan yang sejati. Kita melihat bagaimana karya Roh Kudus mampu mengubah hidup para rasul dan jemaat pertama. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul dalam bentuk simbol api yang menyala-nyala, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa asing yang mereka tidak pahami sebelumnya. Inilah penggenapan janji Allah untuk mencurahkan Roh-Nya kepada semua manusia, seperti yang dijanjikan oleh Nabi Yoel. Anugerah Roh Kudus tidak hanya mengubah pemahaman mereka tentang Allah, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi saksi Kristus di seluruh dunia. Mereka melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang-orang sakit, dan memberitakan kabar baik kepada orang-orang dari berbagai bangsa dan bahasa. Inilah kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, anugerah Roh Kudus membawa pembaharuan spiritual yang mendalam bagi individu dan gereja, yang tersedia bagi semua yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan tidak terbatas pada satu kelompok atau denominasi tertentu. Dunia yang terus berubah dan terus berkembang membutuhkan gereja yang hidup dan bersemangat, yang diberdayakan oleh Roh Kudus untuk melayani dan mempengaruhi dunia dengan cara yang positif. Setiap individu, setiap gereja dan persekutuan memiliki potensi untuk menjadi agen pembaharuan spiritual di tengah-tengah dunia yang terus berubah ini. Dan ini mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari pengertian yang lebih mendalam tentang firman Tuhan, hingga pengalaman pribadi yang memenuhi hati dengan sukacita dan kedamaian. Anugerah Roh Kudus bukanlah sekedar untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk melayani sesama dan semua makhluk ciptaan. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas kita, kita diberdayakan untuk menjadi saksi Kristus dan membawa kabar baik kepada dunia. Dan hal ini mencakup memberikan pelayanan kasih kepada yang membutuhkan, membagikan firman dan kasih Tuhan kepada yang belum mengenalnya, dan memperjuangkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan sosial bagi yang tertindas. Di tengah-tengah kesibukan dan tantangan dunia modern, kita diingatkan untuk tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga pada kebutuhan dan kepentingan orang lain di sekitar kita dan dalam persekutuan kita. Dalam menghadapi tantangan dan cobaan serta pergumulan dalam hidup ini, iman dan kesetiaan kita kepada Kristus adalah fondasi yang kokoh yang memungkinkan kita untuk tetap teguh dalam iman. Hal ini juga untuk memastikan bahwa pengalaman rohani kita didasarkan pada dasar yang kuat, yaitu pada Kristus Yesus sendiri, bukan sekedar emosi atau pengalaman pribadi. Penting bagi kita untuk membuka hati dan pikiran kita terhadap kuasa Roh Kudus. Terkadang kita cenderung membatasi kuasanya
dengan pemikiran dan keyakinan kita sendiri. Namun, Roh Kudus adalah kuasa yang luar biasa yang melampaui segala pemahaman dan ekspektasi kita. Dengan keterbukaan yang sungguh-sungguh terhadap kuasa Roh Kudus, kita dapat mengalami keajaiban dan mujizat dalam kehidupan kita. Kita dapat mengalami transformasi yang mendalam dan mempengaruhi dunia di sekitar kita dengan kuasanya yang tak terbatas. Sebagai warga GPIB yang diberdayakan oleh Roh Kudus, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik lagi bagi semua orang. Meskipun pemberian Roh Kudus tersedia bagi semua orang, penting untuk diingat bahwa iman dan kesetiaan kepada Kristus adalah kunci untuk menerima dan mengalami kuasa Roh Kudus itu sendiri. Ini bukan tentang pengalaman rohani yang berada pada keadaan di dalam kesadaran diri sendiri, tetapi juga tentang hidup yang konsisten sebagai pengikut Kristus. Dalam zaman modern ini, kita sering sekali dihadapkan pada tantangan dan kesulitan yang kompleks. Dunia terus berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi berkembang dengan begitu pesatnya. Dan masalah sosial semakin kompleks. Namun, dalam semua ketidakpastian ini, kita dapat mempercayai janji Tuhan bahwa Roh-Nya tetap tersedia bagi kita semua. Dalam dunia yang terus berubah dan terus berkembang, kita membutuhkan bimbingan dan kekuatan Roh Kudus untuk menuntun langkah-langkah kita dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Roh Kudus pasti selalu membawa kedamaian di dalam kekacauan, kebijaksanaan di dalam kebingungan, dan kekuatan di dalam kelemahan kita. Setiap orang percaya memiliki akses langsung kepada kuasa Roh Kudus dan karya Roh Kudus dalam kehidupan pribadinya. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita untuk memberdayakan, membimbing dan menghibur kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Roh Kudus adalah penolong setia, siap membantu kita dalam berbagai situasi dan kondisi. Dalam kehidupan pribadi dan keluarga serta persekutuan kita, kita dapat mengalami kuasa Roh Kudus melalui doa, melalui kecintaan membaca firman Tuhan, melalui gereja dan persekutuan, melalui pelayanan aktif dalam gereja dan kepada sesama. Roh Kudus membawa transformasi dalam hati kita, mengubah sikap dan perilaku kita agar lebih mencerminkan karakter Kristus. Roh Kudus juga memberikan karunia-karunia rohani yang diperlukan untuk memenuhi panggilan Allah dalam hidup kita. Memberikan Roh Kudus berkarya tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, keluarga dan persekutuan kita, tetapi juga mempersiapkan semuanya untuk menjadi saksi Kristus di dunia yang terguncang ini. Roh Kudus memberdayakan kita untuk memberikan kesaksian tentang kasih dan kebenaran Kristus kepada dunia di sekitar kita. Dia memberikan keberanian, kebijaksanaan, dan kuasa untuk menghadapi tantangan yang ada dan untuk mempengaruhi dunia di sekitar kita dengan cara yang positif. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati,
melalui firman Tuhan pada pagi hari ini ingin menegaskan kembali bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mengalami kuasa dan karya Roh Kudus dalam hidup mereka. Tidak ada yang terkecuali. Dalam dunia yang sering sekali dipenuhi dengan kebencian, ketidakadilan dan ketakutan, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Roh Kudus memberdayakan kita untuk menjadi agen perubahan yang membawa damai sejahtera, kasih dan kejujuran dan kebenaran serta keadilan pada dunia di sekitar kita. Dengan kesetiaan dan keterbukaan terhadap kuasa dan karya Roh Kudus, kita dapat menjadi instrumen Tuhan dalam membawa transformasi spiritual pada dunia ini. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, Roh-Nya tetap tersedia bagi kita semua, siap untuk memberdayakan, membimbing dan menghibur kita dalam setiap langkah kita. Sebagai warga GPIB, kita dipanggil untuk hidup dalam pemahaman dan pengalaman yang lebih dalam dan intim akan anugerah Roh Kudus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, mari kita buka hati dan pikiran kita terhadap kuasa Roh Kudus, sehingga kita dapat menjadi saksi Kristus yang setia dan berpengaruh bagi dunia di sekitar kita. Mari kita dalam iman, kesetiaan dan keterbukaan terhadap kuasa dan karyanya, sehingga kita dapat menjadi alat yang digunakan Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Mari kita hidup dalam kesadaran akan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari dan mempersembahkan diri kita sebagai alat Tuhan dalam membawa transformasi spiritual kepada dunia ini. Terimalah dengan penuh sukacita anugerah Roh Kudus sebagai hadiah terindah dari Allah untuk memberdayakan hidupmu. Dengan keyakinan yang teguh dan keterbukaan hati, berikanlah tempat untuk Roh Kudus agar memimpin dan membimbing setiap langkah hidupmu dan yang membawa dirimu lebih dekat kepada Allah setiap harinya. Kuasanya mengarahkan hidupmu untuk sesuai dengan kehendak Tuhan, agar melalui kuasanya akan membawa perubahan yang mendalam dalam hidupmu, yang pada akhirnya akan memampukan dirimu untuk hidup sebagai anak Allah yang berani dan penuh kasih. Dengan mengakui bahwa Roh Kudus adalah sumber kekuatan, kebijaksanaan dan penghiburan dalam hidupmu, pribadimu akan diberdayakan untuk menghadapi segala tantangan dan kesulitan dengan keberanian dan kekuatan. Bersyukurlah atas karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus kepada dirimu, dan bersiaplah menggunakannya untuk melayani dan memberkati orang di sekitarmu. Sekarang, dengan hati yang terbuka dan siap melayani, sambutlah Roh Kudus untuk bekerja dalam hidupmu agar dapat membawa kemuliaan bagi nama Allah. Dan jadilah saksi Kristus yang siap menerima panggilan dan menuaikan tugasnya untuk menyebarkan kasih dan kebenaran kepada dunia ini. Tuhan Yesus memberkati setiap karya usaha dan menguatkan serta melindungi warga jemaat Efrata Toboali dan semua jemaat simpatisan, jemaat GPIB dimanapun berada saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita nyanyikan Gita Bakti 194 bait 1 sampai 3.